kaum muslimin yang senang bangun fisik nggih Pak. Masjidnya dibangun sehebat mungkin tetapi ngisinya ora gelem Pak ya. Ya, kadang ngisinya ogah-ogahan. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin amma ba'd. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, syukur pada Allah di kesempatan malam ini Allah berikan pada kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama bertolabul ilm. Salawat salam semoga curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga kepada kita umatnya yang kita senantiasa terus untuk berupaya mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni puasa Ramadan 1 bulan. Alhamdulillah kita sudah lewati. Kemudian juga kita sudah melewati Syawal yang juga ada sunnah di dalamnya, diantaranya menyempurnakan ibadah Ramadan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Insyaallah 1 bulan lagi kita akan memasuki Zulhijjah, yang dimana pada 10 Zulhijjah itu kita akan bertemu insyaallah dengan Idul Adha ya. Id artinya kembali, Adha artinya adalah berkurban ya. Jadi Idul Adha itu adalah kembali kita untuk berkurban ya. Jazakumullah. Tentu ketika kita mengingat kembali perintah kurban ya, tentu ini tidak lepas daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menaskan ya, memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Kautsar, yang dimana surat ini kita semua sudah menghafalnya ya. Tetapi bagaimana kita kemudian untuk mengamalkan daripada surat ini ya. Jazakumullah, setiap ibadah yang kita lakukan tentu harus ada landasan perintahnya ya. Begitu juga kurban ini Allah Subhanahu wa taala sudah naskan ya, Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikannya. Kita lihat kembali surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Kita lihat dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa asbabun nuzul dari surat ini ketika Nabi ya bersama para sahabat ya, kemudian apa, beliau tiba-tiba tertidur, tetapi tertidurnya tidak tertidur lelap,
tertidur sejenak. Kemudian beliau itu kalau bahasa orang Padangnya gregal, Bapak Ibu ya. Ibu ngerti gregal mboten Bapak Ibu? Iya. Jadi mengangkat kepala sambil tersenyum, dan kemudian apa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Anda itu tersenyum? Maka kemudian Nabi bersabda, tadi turun kepadaku satu surat, kemudian Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar sampai selesai. Nah, maka kemudian apa? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah al-kautsar itu? Nah, ya. Maka kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Nabi bersabda, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir huwa haudun turidu alaihi ummati yaumal qiyamah atiyatuhu adadan nujum fis sama fayuhtalajul abdu minhum qalu fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Hadis Imam Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah suatu sungai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla kepadaku, ya. Di atasnya terdapat kebaikan yang banyak, ya. Dia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Yang dimana apa? Jumlah gayungnya itu yang untuk ngambil air atau yang ngambil air di sungai itu adalah sejumlah sejumlah bintang di langit. Nah, ini cara Allah. Jadi nanti gayungnya itu yang untuk ngambil air di Al-Kautsar itu adalah sejumlah bintang di langit. Tentu kita tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah bintang di langit, Bapak Ibu. Sementara nanti gayung untuk ngambil air di sungai di Al-Kautsar itu, di telaga Nabi itu, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Nah, ya. Kemudian apa? Ini yang harus kita cermati Bapak Ibu rahimakumullah. Maka seseorang hamba di antara mereka ada yang tertahan. Ini Bapak Ibu. Fayuhtalajul abdu minhum, ada yang tertahan, tidak bisa mendatangi telaga Nabi itu, bahkan justru malah menjauh, Pak. Sampai-sampai Nabi kemudian bersabda, Nabi mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya itu umatku. Tetapi apa? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu ma nadri, ya, innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dilakukan umatmu setelah kamu tidak ada. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi satu perhatian bagi kita ketika ada umat Nabi yang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, membuat hal-hal yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi, maka termasuk kelak tidak bisa mendatangi telaga Nabi. Mereka akan tertahan sehingga tidak bisa mendatangi apalagi meminum air di telaga itu. Nah, maka ini menjadi satu juga perhatian bagi kita dalam setiap amaliyah yang kita lakukan. Tentu hendaknya harus ada perintahnya dari Allah dan juga Rasulnya. Kemarin di bulan Syawal Bapak Ibu,
Kita puasa Syawalnya berapa hari Bapak Ibu? 6 hari. Kalau panjenengan puasanya 7 hari, berarti panjenengan menyelisihi perintah Nabi, Pak. Ya. Bukan mendapatkan pahala, tapi malah dapat dosa. Kenapa? Karena ngada-ngada. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang telah menyempurnakan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. 6 hari teks hadisnya. Sitan itu 6. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang puasanya 7 hari, itu berarti menyelisihi sunnah, ya Pak. Nah, ya. Kalau puasanya 5 hari berarti kurang, ya Pak. Karena teks hadisnya ya 6 hari, ya 6 hari. Tidak boleh ditambah atau dikurangi, Pak. Nah, maka kembali, jarakumullah, ketika ada umat Muhammad yang dalam amaliyahnya menyelisihi apa dicontohkan oleh Nabi, maka khawatir kelak tidak bisa mendatangi telaga Nabi, apalagi sampai meminumnya, meminum air yang ada di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh lagi, misalkan kalau kita sholat subuh ya 2 ya 2, jangan jadi 3, Bapak Ibu ya. Iya, jangan jadi 3, karena tentu itu menyelisihi. Kalau orang haji, umroh, haji ya, tentu tawafnya itu ya di Ka'bah di Mekah sana, bukan di Jawa Barat, gitu Pak. Ya, kalau orang menyatakan bahwa cukup tawafnya di Jawa Barat sana dan itu sah, berarti ini menyelisihi, ya, menyelisihi daripada ajaran Allah dan juga Rasulnya. Baik, kembali. Nah, kemudian Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa mana Al-Kautsar itu ternyata banyak, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Al-Kautsar itu maknanya adalah sebuah sungai di surga, Pak. Ini kata Ibnul Jauzi yang pertama. Sebuah sungai di surga. Kita buka surat Muhammad ayat 15, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan, ya, beberapa sungai di jannah, Bapak Ibu ya. Kalau panjenengan nanti buka surat Muhammad ayat 15, ya. Di situ ada Allah siapkan yang pertama adalah sungai dari air, ya. Apa namanya? Min ghairi asin. Sungai dari air yang tidak asin, Pak, tidak payau, satu. Yang kedua, sungai dari laban. Min labanil lam yataghayyar ta'muhu, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. 2. Yang ketiga apa? Sungai dari min asalim musaffa, sungai dari madu yang sudah disaring. 3. Lalu yang keempat apa? Sungai dari khamr, min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai dari khamr yang ketika diminum akan memberikan efek lezat bagi peminumnya. Maka di dunia jangan coba-coba minum khamr. Ya, kalau di dunia minum khamr itu menghasilkan efek geleng, Bapak Ibu ya. Iya, bahkan mabuk nggak karu-karuan, bahkan bisa hilang akal. Tapi ketika nanti di jannah, sungai dari khamr kalau diminum itu lezat. Ternyata lezat itu dari bahasa Arab, dari kata lezat, ya, artinya lezat. Bayangkan Bapak Ibu, sungai dari khamr kalau diminum lezat. Khamr di dunia diminum geleng, Bapak Ibu. Bahkan ada yang ketika ditanya gimana sih rasanya minuman keras, ada yang jawab itu rasane kata orang Padang itu kayak uyuh jaran, Pak. Nah, Bapak ngerti orang Padang uyuh jaran, Pak? Ya, uyuh itu kencing, jaran itu kuda, Pak. Kencing kuda. Lah kok diminum? Pertanyaannya, Pak. Ya, jadi
Tentu sangat jauh sekali nggih Pak. Apa yang ada di surganya Allah berupa sungai dari khamr di jannah yang kalau diminum lezat ya Pak. Makanya kita tahan Pak. Kita tahan jangan sampai minum khamr di dunia gitu. Ya, jangan sampai minum khamr di dunia. Gitu jarakumullah. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan sungai-sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua Al-Kautsar itu kata Ibnul Jauzi juga maknanya adalah khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Yang ketiga, Al-Kautsar itu maknanya adalah Al-Quran dan juga ilmu. Ini menurut pendapat dari Imam Hasan Al-Basri ya. Al-Quran dan juga ilmu. Kemudian Al-Kautsar itu maknanya adalah an-nubuwah, yaitu tanda kenabian. Ya, kemudian yang selanjutnya Al-Kautsar maknanya adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kata Syekh Mustafa Al-Adawi bahwa orang yang fitrahnya itu selamat, maka dengan diberinya nikmat yang sangat banyak, mereka akan bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Fasholli li rabbika wanhar. Bentuk syukurnya ya sholat dan juga berkurban. Nah, ini ya. Ini kata Syekh Mustafa Al-Adawi. Nah, kemudian kembali ke telaga Nabi Bapak Ibu ya. Jadi sampai-sampai ya telaga Rasulullah SAW itu bahkan di hadis yang lain dari Anas radhiyallahu an mensifati telaga Nabi Bapak Ibu, telaga Al-Kautsar ini ya. Apa kata Rasulullah? Dakhaltul jannah faida ana binahar. Aku masuk surga, kata Rasulullah. Tiba-tiba apa? Aku berada di suatu sungai, hafatahu khiyamul lu'lu'a, di mana kedua tepinya adalah tenda yang terbuat dari mutiara. Jadi kalau nama lu'lu' itu artinya mutiara, Bapak Ibu ya. Lu'lu' itu artinya mutiara. Ya, maka ada namanya kitab Lu'lu' wal Marjan ya. Kalau marjan itu bukan berarti sirup yang diminum di Idul Fitri ya Pak ya. Oh iya. Nah, kemudian apa? Fadarabtu biyadi ila ma yajri fihil ma. Lalu aku celupkan tanganku ke dalam air yang mengalir di sungai tersebut. Faida miskun atfar. Maka tiba-tiba tanganku beraroma kisturi, minyak yang sangat wangi. Kemudian apa? Qultu ma hadza ya Jibril. Aku bertanya pada Jibril, "Wahai Jibril, apa ini?" Qala, kata Jibril, "Hadza Kautsar alladzi a'taqahu Allahu azza wa jalla." Ini adalah Al-Kautsar yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Al-Kautsar itu ternyata apa? Aromanya lebih wangi dari minyak kasturi. Ayo, Pak. Ya. Kemudian di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain, ini hadis dari Ahmad dari Anas, bahwa bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Al-Kautsar itu?" Kemudian Nabi menjawab, "Nahrun fil jannah a'tanihi rabbi lahuwa asyaddun bayadun minal laban wa ahalla minal asal fihi tuyurun a'nakuha ka'a'nakil juzur." Sungai di surga yang dianugerahkan oleh Rabbku kepadaku, sungguh sungai itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bayangkan Pak, di sekelilingnya terdapat burung-burung yang lehernya bagaikan leher unta. Ya, ini jarakumullah ya, Masya Allah Pak. Jadi ini gambaran Al-Kautsar itu
Ternyata apa? Dia lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, bayangkan Pak. Bahkan aromanya tadi seperti minyak kasturi. Loh, jazakumullah. Ini betapa hebatnya nggih Pak. Dan tentu betapa nikmatnya ya Pak. Nikmatnya. Nikmat seperti ini hebatnya ada umat Nabi yang tertahan tadi Pak. Lantaran apa? Mereka tidak mengikuti sunnah tetapi justru malah menyelisihi sunnah Pak. Nah ini Pak ya, makanya mari kita ya bismillah ya Pak, kita terus berupaya untuk kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian di hadis yang lain juga hampir ini Pak, semisal ketika ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasul telah bersabda, Al-Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga, hafatahu min dahab, kedua tepinya terbuat dari emas. Hafatahu min dahab, wal ma'u yajri 'alal lu'lu', airnya mengalir di atas mutiara, wa ma'uhu asaddu bayadun minal laban wahla minal asal. Kemudian warna airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Ini sifat atau gambaran Al-Kautsar. Maka kalau kita membayangkan kenikmatan surga itu mungkin kita tidak mampu Bapak Ibu ya. Kenapa? Kan dalam hadits qudsi itu Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'datu li ibadiyas solihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang solih, yaitu apa? Apa-apa yang tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati pun tidak. Yaitu apa? Tentang berbagai kenikmatan surga yang ada di dalamnya, Pak. Tuh, Pak. Yo, jazakumullah ya. Ini jazakumullah. Makanya betapa hebatnya, ya, Pak. Betapa hebatnya ya keadaan di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak mampu, bahkan Bapak Ibu terlintas pun tidak. Kenapa? Saking banyaknya kenikmatan surga. Maka di surat Muhammad itu Pak, di penghujung ayat 15 itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sampai Allah membandingkan Pak. Allah membandingkan apa? Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Maka samakah dengan orang yang khalid, kekal di neraka, yang dimana dia akan diberikan minuman yang ketika diminum maka akan memotong usus-usus mereka, Pak. Ya, faqatta'a am'a'ahum. Jadi sangat jauh sekali perbandingannya, Pak, antara penghuni surga dengan penghuni neraka, gitu loh, Pak. Penghuni surga diberikan nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Ya, diberikan minuman yang Masya Allah, sungai yang beraneka ragam tadi ya Pak. Nah, belum lagi ditambah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ada buah-buahan di dalamnya. Sementara penghuni neraka diberi minum yang ketika diminum akan memutus ya Pak, akan memotong usus-usus mereka. Maka kita juga lihat dalam surah Al-A'raf ayat 50 ya Pak. Ada dialog nanti, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Nanti penghuni neraka itu apa? Akan menyeru kepada penghuni surga. Wa nada ashaban nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Nanti penghuni surga, neraka akan menyeruai penghuni surga ya,
berikanlah kami minuman walaupun ya setetes sajalah bahasanya, Pak. Sebagaimana telah Allah berikan kepada kalangan penghuni surga. Apakah jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Wahai penghuni neraka, mohon maaf ya, wahai penghuni neraka, makanan dan rezeki yang telah diberikan kepada kami haram untuk kalian wahai penghuni neraka. Jadi nanti ada dialog nih, Pak. Ada dialog ya, seruan penghuni neraka kepada penghuni surga, minta minum, Pak, sebenarnya, Pak. Belum lagi kita buka surat Al-Mudaththir juga sama, Bapak Ibu ya. Orang-orang di jannah itu nanti akan mereka saling bertanya, Pak, tentang kondisi orang-orang yang di neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fi jannati yatasaalun. Orang di surga mereka saling bertanya-tanya tentang siapa? Anil mujrimin. Tentang orang-orang yang berbuat dosa. Apa pertanyaannya kepada mereka? Masalakakum fi saqor. Apa penyebab kalian masuk neraka sakor gitu, Maka ayat ini kalau kita ingat-ingat kembali, ini termasuk ayat yang dikenal dengan istilah CPNS, Bapak Ibu ya. CPNS apa, Pak? Calon penghuni neraka sakor, Pak. Apa cirinya, Pak? Nah, kan begitu. Penghuni neraka sakor apa? Menjawab apa? Satu, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Tuh, Pak. Ada kaum muslimin yang senang bangun fisik, gitu, Pak. Masjidnya dibangun sehebat mungkin, tetapi ngisinya orang gelem, Pak ya. Ya, kadang ngisinya ogah-ogahan. Bahkan sholatnya hanya ngambil yang paling gampang-gampang saja, gitu, Pak. Ya, gampang-gampang saja. Maghrib, misalkan kan gampang ya, Pak. Atau bahkan sholatnya ngambil yang mingguan, yaitu apa? Oh, Jumat, gitu, Pak. Nah ya, dulu kami tidak sholat, qalu lam naku minal musallin. Yang kedua apa? Walam nakunut imul miskin. Kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Padahal kami mampu, misalkan, gitu, Pak. Ya, yang ketiga, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Kami biasa membicarakan hal-hal yang buruk bersama orang yang membicarakannya. Bahkan kami di dunia punya termasuk daripada pengurus majelis gosip, misalkan ya, Pak. Nah, misal ya, Pak ya. Nah ini ya. Kemudian yang keempat apa? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari pembalasan. Ini diantara ciri-ciri yang termasuk nanti ke dalam penghuni neraka sakor. Nah, jazakumullah kembali, Pak. Jadi kembali bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan, Pak, di akhirat, yaitu di surganya Allah berupa sungai-sungai ya, yang tentu kenikmatan-kenikmatannya bahkan kita tidak mampu membayangkan, Pak, karena saking banyaknya. Nah, kemudian jazakumullah kembali ya. Maka kita kembali bahwa kata Syekh Mustafa Al-Adawi bahwa orang yang fitrahnya selamat itu diantaranya apa? Ketika dia mendapatkan nikmat maka dia akan bersyukur. Maka bentuk syukur itu diaplikasikan dengan fasholli li rabbika wanhar, dengan sholat dan juga berkurban. Nah, makanya kata Qatadah ini berpendapat bahwa makna fasolli di Al-Kautsar itu adalah sholat Idul Adha. Sementara makna wanhar adalah penyembelihan pada hari raya, hari Idul Adha. Ini jazakumullah ya. Maka bentuk dari nikmat yang Allah berikan itu tentu dinyatakan dengan syukur. Maka bentuk dari kesyukuran itu adalah dengan sholat. Makanya di ayat ini kan fasholli li rabbika, sholatlah karena Tuhanmu, karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah. Setiap ibadah yang kita lakukan tentu apa? Lillah tadi Bapak Ibu. Ya, karena Allah, salat, kurban, gitu, itu bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah, gitu. Ya, maka di situ fasalli li rabbika. Kita buka surat Al-An'am ayat 162 163. Kan kita diingatkan apa Bapak Ibu? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Haji ini Pak, ini kan ibadah yang maha dahsyat, keren, hebat. Ya. Bahkan haji ini memang perlu biaya ya Pak. Sudah nunggunya lama juga biaya. Ibadah haji ini kan ibadah ya ibadah fisik, ya ibadah harta. Perlu biaya, karena kalau nggak ada biaya nanti jatuhnya biayaan ya Pak. Nah, Bapak orang Padang ngerti biayaan ya Pak ya. Oh iya, biayaan. Nah, haji itu ibadah hebat, pahalanya luar biasa ketika hajinya mabrur. Apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur lasal jaza'u ilal jannah. Haji mabrur itu balasannya tidak lain bukan adalah surga. Pertanyaannya lah, ini kalau niatnya keliru nanti bagaimana Pak? Nah kan begitu. Maka memang niat ini luar biasa dipasang di awal, benar-benar semua ibadah karena Allah. Haji loh Pak. Ya, haji ini kan luar biasa. Ya mengorbankan hartanya, bahkan nun sewu biasanya kalau orang pamitan haji itu kan nangis Bapak Ibu ya. Nangis. Kenapa nangis orang pamitan haji? Samarnya nanti kalau tidak balik lagi Pak. Ayo. Makanya nangis orang pamitan haji. Nah, maka kembali ke niatnya. Kalau niatnya karena selain Allah, nah ini hati-hati Pak. Satu pesan dari Ibnu Mubarak rahimahullah, apa kata beliau? Rubba amalin shagir tu'azzimuhun niyat wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyat. Banyak amalan yang kecil Pak, itu ketika niatnya benar akan menjadi pahalanya besar Pak. Tapi sebaliknya, banyak amalan yang besar ternyata niatnya salah jadi kecil pahalanya. Nah, maka orang haji itu jangan sampai karena memang gaya hidup nggih Pak. Oh, tanggane wis haji, saiki mangkat haji. Aku mangkat saiki misalkan Pak. Darani, misalkan nih Pak. Dikira saya nggak mampu apa sih misal. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu ya. Hajinya bukan karena Allah tapi karena memang karena gaya hidup tadi Pak. Karena tetangganya sudah haji misalkan. Nah, dan seterusnya. Tentu tidak demikian ya. Kenapa? Ketika salah niat, niatnya bukan karena Allah, kata Ibnu Mubarak tadi bahwa akan menjadi kecil pahalanya walaupun itu adalah amalan yang besar ketika salah masang niatnya Pak. Nah, termasuk sholat nih Pak. Pokoknya ibadah yang dilakukanlah, puasa, bahkan juga termasuk adalah kurban. Pak. Ini kurban ini kalau niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas lah ya. Ini bahaya. Kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 37, Pak. Ternyata yang Allah Subhanahu wa taala itu ya, yang Allah Subhanahu wa taala itu inginkan itu bukan daging dan darah yang dialirkan ketika hari nahar, Pak. Tetapi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Ya, yanal taqwa minkum. Sekali-kali bukanlah daging-daging dan darah yang dialirkan itu tidak akan mencapai keridhaan Allah. Ya, tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kalau kita kurban ini nun sewu, ini jangan sampai landasinya bukan karena Allah, ya Pak. Ya, ketika bukan karena Allah, ya nanti tidak sampai, Pak. Makanya kata Imam As-Sa'di ketika menafsiri ayat ini, apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharap daripada daging-daging dan darah yang dialirkan, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan itu adalah keikhlasan dan juga ihtisab. Apa ihtisab itu? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga niat yang sholih. Maka emang kembali ke niat tadi, gitu. Kita kurban itu tentu ya kita niati karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya, karena yang akan sampai mendapat ridhonya Allah itu adalah keikhlasan dari sohibul kurbannya, Pak. Ya, niat yang tulus solih dari sohibul kurban. Jadi Allah inginkan itu, Pak, bukan daging-daging darah yang dari Allah SWT tidak butuh itu, ya Pak. Tetapi yang Allah SWT harapkan adalah keikhlasan dan juga tentu niat yang salih dari sahibul kurban. Nah, maka kembali jarakumullah. Nah, nanti kalau kita berkurban, ya Pak, tentu ingat benar-benar kita niati semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Amal yang tidak ikhlas itu tentu nanti ini nanti akan ditolak, ya Bang, akan ditolak. Makanya di surat Al-Bayyinah yang kelima Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah kami merintahkan mereka ya untuk menyembah Allah kecuali dengan mengikhlaskan. Jadi kembali jarakumullah ya. Jangan sampai kita berkurban kemudian kita tidak karena Allah tapi karena yang lainnya. Nah jarakumullah, kemudian terkait dengan kurban ini Bapak Ibu, harapannya juga kita setiap tahun juga diupayakan bisa berkurban Bapak Ibu ya. Karena begini, nun sewu ya. Kalau dihitung-hitung Pak, secara matematika nggih Pak, mohon maaf, misalkan begini. Kurban itu kan satu sapi bisa digotong 7 orang ya Pak. Nah, 7 orang. Mohon maaf. Kalau ada orang yang, ya kita ngomongkan orang di luar sana nggih Pak. Orang yang dia, mohon maaf, dia perokok aktif nggih Pak, yang dia setiap hari harus menghabiskan 20.000 satu bungkus nggih Pak, misal ya 20.000, sementara kalau dihitung 20.000 itu satu hari berarti kalau sebulan sudah 600.000, setahun sudah 7.200.000 tuh kan Pak. Sementara kurban misalkan satu orang kan 3 juta misal, berarti kan sisa nggih Pak, bisa daftar satu keluarga 2 orang. Tapi giliran pada waktunya, ya Allah gede banget 3 juta nggih Pak. Padahal sehari dia menghabiskan 20.000, kalau dikalikan setahun sudah 7.200.000 Pak. Itu yang harga 20.000 nggih Pak. Sementara rokok ada yang harga lebih dari itu ya Pak. Ada. Baik, jazakumullah, ini yang menjadi bahan perhatian dan pertimbangan bagi kita Bapak Ibu, agar kemudian mari kita beralih tentunya dari halal yang tidak manfaat, kita kembali ke halal yang bermanfaat ya. Untuk kurban ini adalah memberikan manfaat yang sangat-sangat besar. Udah bisa Pak ya? Ada manfaatnya. Sekali mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, karena saya hanya sifatnya enggak juli Bapak Ibu ya. Enggak juli Bapak Ibu sekalian. Karena emang pemateri tidak bisa hadir, maka saya suruh nggak juli bagus sekali. Ada manfaatnya, kemudian kita bisa berkorban ya Pak di setiap tahun, dan semoga ibadah yang lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaatnya saya aku kali hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.